Sini, ini belum. Kapan habis masa pajaknya? Udah yang ini? Kapan ya Pak? Nggak apa-apa Pak, jadi kasih tahu. Oke. Kita klarifikasi saja sebagai warga negara yang baik, ya kita pasti bayar pajak dan kita pun akan patuh untuk membayar pajak. Tapi betul 4 mobil yang tercantum di situ semuanya milik PT Kramayuda, betul? Apa karena setelah didatangi baru dibayar? Yang jelas sudah dibayar. Artis ini begini ya, mereka tidak ingin menunggak. Duitnya banyak, hanya masalahnya lupa. Sedikitnya ada 1.700 unit kendaraan mobil mewah yang tercatat di Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta belum membayarkan pajaknya. Ironi, di tengah bergelimangnya harta, sederet publik figur masuk menjadi daftar para penunggak pajak. Penyelamatan pendapatan negara yang mencapai 400 miliar dari para penunggak pajak terus dilakukan. Penindakan tegas dilakukan. Ancaman penyitaan pun dikeluarkan. Apa alasan mereka menunggak membayar pajak mobil mewah? Dan apa tindakan tegas pemerintah terhadap para penunggak pajak mobil mewah? Inilah News Story Inside. Pemilik mobil mewah di DKI tiba-tiba dikejutkan dengan adanya sidak petugas BPRD DKI ke rumah mereka. Aksi door-to-door petugas BPRD ini dilakukan kepada para penunggak pajak mobil mewah. Selasa 22 Agustus lalu, petugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mendatangi langsung rumah artis papan atas Raffi Ahmad yang diduga memiliki mobil mewah yang masih menunggak pajak. Saat disambangi, 13 mobil mewah milik Raffi Ahmad dan keluarganya tampak terparkir di halaman depan rumah. Mobil bermerek Rolls-Royce menjadi sasaran petugas karena tidak memiliki plat nomor kendaraan. Yang satu Rolls-Royce ini tidak terdaftar, kan tidak ada nomor polisinya. Tak hanya ke rumah Raffi Ahmad, petugas juga mendatangi apartemen Syahrini di kawasan Permata Hijau, Jakarta. Artis satu ini disebut-sebut memiliki sebuah Lamborghini. Namun seperti di rumah Raffi Ahmad, petugas tidak berhasil menemui si pemilik mobil mewah karena sedang bekerja di luar. Usai sidak yang digelar dalam rangkaian program pemutihan denda kendaraan bermotor yang digelar Pemda DKI hingga 31 Agustus ini, bermunculan nama artis yang diduga menunggak pajak mobil mewah. Sejumlah nama artis seperti Raffi Ahmad, Syahrini, Roro Fitra, Gading Martin, hingga pengacara kondang Hotman Sitompul dan Hotman Paris Hutapea disebut menjadi penunggak pajak mobil mewah. Tak terima dituduh menunggak pajak, sejumlah artis pun membantah dan mengklarifikasi perihal tunggakan pajak mobil mewahnya. Raffi Ahmad misalnya memberikan klarifikasinya lewat YouTube. Hai semuanya, selamat siang. Untuk mengenai pemberitaan yang lagi santer banget nih tentang masalah perpajakan mobil, untuk dari keluarga kami, saya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, memang untuk semua kendaraan mobil kita patuh pada pajak, kita juga semuanya membayar. Dan untuk perihal mungkin ada mobil yang baru jatuh temponya di bulan ini pun semuanya sedang dalam pengurusan. Dan juga soal motor, ada beberapa motor atau mobil yang mungkin sudah kita jual di 2 atau 3 tahun lalu, dan itu mungkin kita belum memblokir, belum melapor untuk blokir saja. Jadi untuk pemberitaan di luar sana mungkin ya terlalu heboh, jadi kita klarifikasi saja sebagai warga negara yang baik, ya kita pasti bayar pajak dan kita pun akan patuh untuk membayar pajak. Sidak terhadap penunggak pajak mobil mewah tak main-main. Petugas BPRD dengan gencar menyasar mereka yang memiliki mobil mewah.
baik itu perorangan maupun perusahaan. Sebuah mobil dikategorikan mobil mewah jika nilai jual mobil tersebut di atas 1 miliar rupiah. Lalu, berapa pajak yang harus dibayar jika seorang memiliki mobil mewah? Tim NSI mewawancarai salah seorang pemilik mobil mewah yang juga menjabat sebagai Ketua Klub Ferrari Indonesia. Ada berapa sih Pak member dari Ferrari Owners Club Indonesia ini? Jakarta sendiri Kira-kira 100. Kemudian data BPRD memberikan data siapa saja yang menunggak pajak? Kira-kira ada 40 lah pemilik Ferrari Owners ini. 40 yang belum membayar pajak. Ya, tapi kan nggak semua pemilik Ferrari itu tergabung dalam klub kita. Jadi kalau saya lihat populasi Ferrari di Indonesia ya, itu kira-kira ada 400. Jadi mungkin kalau Sebagian besar ada di Jakarta. sebagian besar di Jakarta, mungkin Sekitar 80% ada di Jakarta. Jadi kalau kita sampaikan 40 berarti ada 10% ya. Oke, 10%-nya yang belum membayar pajak. Iya. Oke, Pak, dari 10% itu kan tidak semuanya tadi tergabung dalam VOCI ya. betul. Ada berapa yang tergabung dalam VOCI yang belum membayar pajak? Kira-kira 5 sampai 8 orang lah. 5 sampai 8 orang. Boleh tahu Pak tunggakan pajaknya kira-kira berapa? Kira-kira saya ambil rata-rata aja ya, satu orang itu kira-kira 70 juta lah ya. 71 mobil ya. Kalau kita kali 5 aja berarti kan 300 sekian juta. Oke. Pak, sebetulnya harga mobil Ferrari itu dari yang bekas sampai yang terbaru tuh range-nya berapa sih Pak? Ada dari 2 miliar yang bekas ya, sampai ke 15 miliar ya. 2 miliar sampai 15 miliar. Jadi cukup jauh ya. Oke, berarti kalau misalnya pajaknya pajak kendaraan bermotor itu 2% dari harga jual, anggaplah harga jualnya 10 miliar berarti 200 juta per tahun. Oke. Pak, kalau untuk mobil Ferrari sendiri Pak ya, dari awal ketika membeli apa saja sih Pak pajak yang harus dibayar? Dari awal tentunya harus bayar BBM. BBM itu kalau nggak salah, kalau misalnya mobilnya sekitar 10 sampai 12 miliar, BBM-nya itu 600 sampai 700 juta itu udah harus dibayar untuk mendapatkan STNK. Setelah bayar STNK itu, jadi kan setiap tahun kita harus bayar. Nah bayarnya itu kalau mobil 10-12 miliar mungkin kira-kira 100 jutaan lah. Gitu. Jadi itu rutin harus bayar. Kalau anggota Anda rata-rata satu orang itu punya berapa Ferrari Pak? Atau mobil mewah yang lain? Minimal 1, tapi ada juga yang punya 10, punya 20, ada gitu. Tapi 10 sampai 20? ada, bayangkan saja kalau misalnya ada 10, kadang-kadang ngitungin STNK-nya ya kan, satu persatu kan mungkin kelewat seperti itu. Ya itu salah satu possibility-nya juga. Oke, Pak Hanan, kedepannya Pak supaya pajak kendaraan bermotor ini lebih baik lagi sosialisasinya untuk masyarakat agar tidak lupa-lupa lagi Pak. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh BPRD DKI Jakarta maupun mungkin dari anggotanya sendiri supaya lebih ingat kira-kira apa yang harus dilakukan? Himbauan lah ya, kalau himbauan sudah diberikan saat ini nih yang dilakukan Pemda DKI ini, saya rasa sudah baik himbauan. Tapi kalau misalnya udah dihimbau, udah dipersuasif dengan baik-baik, tetap aja banyak yang melanggar, ya nextnya menurut saya sanksi ya. Ya sanksinya tergantung, bisa dari denda lebih berat atau diberikan punishment lain. Ya harus ada satu punishment ya sehingga orang lebih care, lebih peduli. Tapi langkah awal ini menurut saya sudah sangat baik, di mana dihimbau dari yang kadang sibuk. Banyak juga kan member-member kita yang ada di luar negeri, jarang di Jakarta, ya mobilnya dikeletakin begitu aja ya, jadi penghimbauan ini sudah tepat, kan media juga sama semua juga kooperatif untuk menginformasikan hal ini. Tapi juga awal-awal gini saya rasa udah banyak lah yang langsung melakukan perpanjangan STNK. Baik, terima kasih Pak Hanan atas waktunya. Terima kasih ya. Upaya pemerintah DKI Jakarta untuk mengejar para penunggak pajak kendaraan bermotor terus dilakukan. Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta mengungkap masih ada 1.700 mobil mewah yang belum membayarkan pajaknya. NSI akan mengupasnya sesaat lagi.